Ya, ya pengawasan barang cetakan itu penting. Nah, selanjutnya pengawasan banyak kepercayaan nih, Tiba-tiba di sini ada kepercayaan baru. Mengaku Nabi Muhammad terakhir. Banyak kan? Pengawasan ada kepercayaan. Kemudian yang kelima, pencegahan penyelenggaraan atau penodaan agama. Kemarin yang viral itu kan, ya kalau masjid dan sebagainya, yang masalah suara azan yang terlalu keras. Sebenarnya itu nggak bermasalah kalau bagi bapak. Tergantung kembali ke individu masing-masing. Bagaimana kita hidup dalam keberagaman, ya kan? Ada agama, berbeda agama, suku dan sebagainya, kita harus menghormati, ya, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim. Ya, cerita. Jangan kepalanya dari atas meja ini gimana, ya kan? Semangat itu. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistiknya. Gimana tingkat kriminal di tingkat masyarakat? Ada berubah atau meningkat atau tidak? Mana? Salah ya? Menurun. Oke, ada pertanyaan? Tadi udah ada pertanyaan, itu kita simpan di di APK nanti. Oke, nggak ada? Lanjut. Berarti palunya besar kan kecil. Undang-Undang RI tahun 45 pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maksudnya apa? Dikunci nih. Merdeka guna menegakkan hukum. Kalau ini tidak merdeka, ini terjadi. Maksudnya apa? Kehakiman yang merdeka. Merdeka kan? Merdeka gitu. Kita mana? Merdeka. Terus gimana? Maksud kata merdeka. Kemenangan bebas. Nah, ini maksudnya berkaitan dengan hakim, maksudnya gimana? Maksudnya di sini kan ada hakim nih. Betul. Pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kuncinya di merdeka. Merdeka tadi sudah dijawab oleh Gus Taniasan adalah kebebasan. Ya kan? Nah, maksud dari kebebasan itu apa? Hakim yang bebas itu gimana? Kan gitu. Nah, jadi maksudnya jadi maksudnya adalah kebebasan itu kebebasan benar tadi. Ya, hakim itu tidak boleh dipengaruhi oleh namanya kekuasaan di atasnya, presiden dan sebagainya ya. Jadi harus mengambil keputusan itu tidak memandang siapa dia, tidak memandang anak siapa, itu maksudnya bebas. Ya. Karena hukum itu seperti itu. Kalau hukum pandang bulu ya repot. Siapa yang diuntungkan di kelas ini? Febri. Ya kan? Iya. Itu kalau begitu kan? Aman deh. Terus aman dulu.
dipanggil Pak Rustam nggak? Pernah balik. Kan gitu kan? Contoh ya Pak, enggak. Tapi insya Allah kalau Pak Rustam enggak. Kalau Pak Rustam ada. Itu contoh yang Bapak maksud dari situ supaya anak-anak memahami. Ya Pak. Ya kan? Jadi itu seperti itu. Makin tugas kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini pengadilan agama. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim itu namanya. Jadi yang duduk di depan dulu kalau ada pengadilan yang sering banyak itu di sinetron tuh lah ya. Ya langsung aja Pak. Hakim ada yang 1, 2, 3 yang di tengah itu yang memutuskan. Mengadili jedek. Kemudian, nah, kedudukan hakim berdasarkan jenis lembaga peradilan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu begitu, Mahkamah Agung dan Konstitusi. Mahkamah Agung itu banyak, ada peradilan militer, peradilan negeri, peradilan apa namanya? Kalau itu MK khusus tuh, maksudnya yang di bawah Mahkamah Agung itu ada militer, peradilan negeri, ya, peradilan umum, kemudian peradilan agama. Ya, oke. Selanjutnya advokat yang ditanya legal. Advokat itu siapa? Pengacara. Oh, pengacara. Pasal 1 ayat 6 adalah itu dalam Undang-Undang 2003. Apakah orang yang bekerja memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar memberi persyaratan dalam undang-undang? Ya, syarat-syaratnya banyak, sama dalam buku sudah dituang semua. Ya, menjadi warga negara Indonesia. Advokat itu hakim lah. Hah? Sama hakim lah. Beda. Ya. Nah, pengacara beda dengan hakim. Bedanya apa? Nanti kita lihat. Ya. Sebagai penegak hukum, advokat menyerang peran dan fungsi secara mandiri untuk mewakili masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara. Lagi-lagi tidak terpengaruh kekuasaan negara. Kenapa? Ya kalau penegak hukum itu harus mandiri. Kita nih bebas merdeka. Kalau terpengaruh kekuasaan negara repot. Ya kan? Woi, Pak Presiden yang nelpon nih. Nggak usah lah. Selesaikan aja dengan damai. Ya. Oke. Itu. Kemudian kalau sebelum ke sini itu kan advokat tadi beda dengan hakim apa? Kalau advokat itu kan pengacara, dia membela siapa? Membela yang di tengah itu. Itu membela kayak itu kalau advokat. Kalau hakim itu kan mengadili. Terus berarti orang salah kok dibela? Bukan itu maksudnya. Supaya walaupun dia bersalah, tetapi tetap memperoleh namanya keadilan. Ya kan? Nah, tugas jaksa apa namanya tadi? Advokat atau pengacara? Itu bukan terus membela sepenuhnya tidak. Ya. Tapi membantu hakim untuk menentukan perkara yang pas. Hukumannya yang pas. Ya kan gitu. Membela tapi juga mengabulkan fakta yang ada. Mengabulkan atau enggak? Menghilangkan ibaratnya. Buktinya enggak. Tetapi harus tetap berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Membela ya ibaratnya membantu mengurangi masalah tahanan. Karena mengingat ya kan umurnya sudah 60 tahun ibaratnya. Jangan umur panjang-panjang lah. 20 tahun itu dah enggak sampai. Karena udah 60, 80 itu kayak mana? Contohnya gitu pertimbangan-pertimbangan. Ya kan? Ini sudah masih anak-anak ibaratnya kan. Kalau hukum panjang seperti ini bagaimana pendidikannya dan sebagainya itu maksudnya. Ya kan? Jadi itu di pertimbangan-pertimbangan itulah yang dijadikan acuan. Ya. Nah, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk nih berdasarkan dalam nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini baru nih, karena tahun 2002. Baru berapa tahun nih? Mau 10 tahun. Ya kan? 2002 berarti lah 9 tahun. 20 Berapa? tahun. 20 tahun ya? Oh iya, 20 tahun. 22 sekarang ya? 20 tahun. 19 tahun. Umur anak semua berapa? Oh,
lagi, nggak tebang pilih lagi. Oke. KPK tugasnya nih koordinasi dengan instansi. Nah, instansi yang koordinasi dengan KPK, instansi yang mana? Koordinasi itu apa koordinasi? Perpaduan. Perpaduan atau kerjasama. Dan nanti lagi. Itu tuh. Kerjasama dengan siapa? Polisi. Kepolisian, kejaksaan. Jadi nggak boleh nggak kerja sendiri gitu. Karena mempunyai tugas masing-masing. Supervisi terhadap instansi berwenang. Jadi instansi negara atau dalam artian kantor-kantor itu dicek supervisi. Supervisi apa? Supervisi. Dicek. Maksudnya bagaimana pengelolaannya. Ini datang seperti itu. Jadi ya kalau ibaratnya di sini kan BPK Badan Keuangan Negara. Kan mengelola, ya kan? Kelola bagaimana uangnya dijalankan dengan baik. Ada nggak penyimpangan? Nih, sebelum anda semua menjabat jadi sebelum jadi presiden ya, itu dia lapor ke KKN dulu, KPK, ke BPK. Kekayaan Pak. Oh. Nah, kekayaan sebelum jadi presiden 1 juta, setelah jadi presiden 10 M. Itu dari mana? Nah gitu. Katanya ini kan itu. Gaji pokoknya nggak segitu ibaratnya. Kalau dihitung cuma sampai 5 tahun nggak sampai 10 M jadi gaji. Nah itu yang dicurigai. Nah, selanjutnya melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Nah, itu jelas. Penyelidikan, diselidikan. Nah, selidiki kayak upin-upin ya. Dari ayam atuk. Gitu kan? Nah, detektif. Penyidikan dan penuntutan selanjutnya baru penuntutan. Bahkan tindakan pencegahan, sosialisasi, datang ke sekolah, ke kampus, bagaimana belajar tindak pidana korupsi, kemudian membuat video animasi seperti tadi. Iya Pak. Itu pembelajaran, ya kan? Itu pencegahan. Nah, ternyata berdasarkan video tadi kan menggambarkan salah satu tugas atau peran dari lembaga penegak hukum yaitu KPK, ya kan, untuk memberantas korupsi, ya. Tuh. Ada kemarin ternyata ya contoh-contoh kecil. Datang Bapak masuk ibaratnya 9.30, Bapak masuknya 9.40, termasuk korupsi. Tapi kan anak-anak wajar, senang lah. Kalau kita nggak masuk sekalian, itu bukan semangat anak muda. Semangat anak muda apa? Guru belum datang, jemput ke kantor. Itu harus. Pak, saya mau belajar. Belajar apa? PPKN. Siap. Jangan itu bulan ampun juga sama PPKN. Udah, ya kan? Matematika. Saya mau belajar matematika. Jam terakhir kan matematika. Semangat nih. Jemput gurunya. Ya, itu semangat itu. Ya. Jangan langsung, alhamdulillah, datang. Itu bukan semangat anak muda. Itu cita-cita datang ke sekolah itu kan mau mendapatkan ilmu atau mendapatkan uang jajan? Ilmu dan uang jajan. Ilmu dulu uang jajan nggak, tapi uang jajan baru ilmu kembali. Ya kan? Ilmu dulu baru uang jajan. Ya, ilmu. Jadi belajar dulu di sekolah. Kalau ada guru yang datang, silakan dipanggil. Waktu. Kemudian contoh lagi, ya, banyak contoh ini kan tentunya. Ada yang masuk ibaratnya ke Polres nih, ya kan? Ketilang, Pak damai. Ini nggak boleh. Kan lancar Pak urusan ini. Tapi itu perbuatan yang bilang. Terus pertanyaan berkaitan dengan si Gusma. Bagaimana kita mencegah korupsi? Ya sebenarnya negara Indonesia itu sudah, terutama pemerintah, sudah membuat sebuah aturan atau regulasi yang sangat bagus atau sangat keren lah untuk membahas korupsi. Aturannya sudah bagus, KPK nya sudah bagus, ini sudah bagus. Tapi apa yang tapinya? Orang Indonesia itu sendiri, kitanya, pelakunya.
bukan karena tiba-tiba. Kesempatan saya menjabat. Nah, jadi itu apa intinya? Kembali ke diri kita masing-masing. Bagus seperti penyair tadi. Kita harus tahu, harus menanamkan dalam diri kita itu sikap yang selalu diawasi. Sama siapa? Ya Sang Cipta. Bahwa semua apapun yang kita lakukan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sama siapa yang punya? Siapa yang punya kita? Ya Allah SWT. Jadi jangan gue santai lah, aman. Gado, jadi agak Sebelum nikah. udah tahu dah. Nah, gitu. Ya. Nah. Kemudian korupsi masuk pidana atau perdata? Perdata. Tidak. Kenapa? Karena merugikan. Pidana. Bukan orang banyak. Kalau perdata itu kan perjanjian antara Galuh dengan bapaknya. Pak, korupsi itu terbagi dua, Pak. Ada yang terpaksa, ada yang enggak, Pak. Tapi sama aja korupsi. Bagaimana terbagi dua, Pak? Hah? Terbagi dua. Oke. Dapat dari mana ini? Di apa SMP dulu? Oh, SMP. Oke. Korupsi memang itu mungkin penggolongan ya. Tapi kalau jenis korupsi nggak ada korupsi ini. Cuman kalau yang mungkin yang terpaksa dan tidak terpaksa. Tapi itu sama aja dengan korupsi. Tapi nanti di fakta sesungguhnya kebenaran itu bisa terbuka di pengadilan. Ya kan? Dia melakukan itu seperti apa kan? Kategorinya. Ya. Tapi tetap penggolongan yang korupsi. Karena korupsi itu tujuannya untuk apa? Diri sendiri, Pak. Ya kan? Tangga punya Mercy, aku pengen punya Mercy. Akhirnya korupsi. Nah, maka maling telur. Kemudian peran KPK-nya nih. Asasnya kepastian hukum. Ya, semua berarti dikenai hukuman. Kemudian keterbukaan, semua kalau dapat informasi harus terbuka informasinya. Akuntabilitas itu dapat dipercaya. Kemudian kepentingan umum ya untuk kepentingan umum. Yang proporsionalitas itu ya seimbang. Dia tahu tugasnya apa. Kayak anak semua datang nih, tahu tugasnya apa dan. Dah. Nah, oke. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Apa Pak? Lembaga tertinggi di penegak hukum itu lembaga apa? Lembaga penegak tinggi, lembaga tinggi. Ya, MPR. Ya, oke bagus MPR. Itu sebelum amandemen. Tetapi sekarang nih, ya, semua setara. Setara itu apa maksudnya? Jadi saling membantu. Dulu memang yang MPR. Nah, sebenarnya kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Lembaga semua sama. Oke, jadi tidak ada lembaga tinggi, lembaga terkuat, semua sama. Karena KPK butuh polisi, butuh jaksa, butuh hakim dan sebagainya. Oke ya, oke terima kasih. Oke, untuk menambah wawasan, nah silakan dikerjakan nih. Apa ini Pak? Oke, nah siapa? Yang di belakang ya. Saya. Yang kayak kemarin lah. Iya. Empat terang ya, Pak? Iya. Oke.
garis gitu ya. Oke, belajar anti korupsi. Jangan lihat jawaban kawan. Udah coba. Boleh. Oke, sudah cukup? Belum? Gampang loh. Kumpul dan dari belakang dan kumpul dan pakai maskernya. Kumpul mas Andre. Belajar lah. Dengan jujur. Ya, ini kan jujur. Ya, jujur. Jangan menyambut. Jangan korupsi. Oke, terima kasih. Nah, kita simpulkan nih materi kita pada hari ini. Peran. Jadi polisi itu mempunyai peran apa? Melindungi, mengayomi, dan mengamankan negeri. Kalau luar baru TNI. Kemudian ada tadi hakim. Hakim bertugas untuk mengadili, ya, mengadili si Pak, tersangka. apa beda mengadili dengan mengadili? Dah. Mengadili dengan Anda dua ya. Laporan apa? nah, apa lo? Menjadi hakim itu harus kuliah dulu, Pak. Iya, harus S1. Sama tahu kok. Sarjana hukum. Bisa. Iya. Sarjana SH, S1 Bapak Betul. S1. Bapak SPD, karena pendidikan. SD ekonomi, Pak. Hah? SD. Iyalah. SD ekonomi. Nah, di sini dengan diri harus semangat belajarnya. Kalau mau jadi hakim, ya menjadi. Aku mau jadi hakim, Pak. Teh Pak. Kalau mau jadi hakim, itu bisa fakultas hukum. Jaksa. Hukumnya, Pak. Iya, susah. Kalau dari pendidikan susah. Karena apa, pendidikan itu kan untuk ibaratnya mendidik. Kalau hakim memang nanti kan, kalau di PPK memang ada belajar hukum, tapi hukumnya itu secara umum. Beda dengan hakim kan, detailnya, mengkaji dia. Ya, Jadi Pak, jadi hukum itu harus apa pasal? Iyalah. ya, ya apa sih enggak? Memahami. Ya, harus di. Harus memahami. Dalam misalnya, Ya, jadi hakim. harus memahami. Memahami. Itu aja. Dah, ya hakim. Kemudian kejaksaan. Kejaksaan tugasnya apa tadi? Untuk mengadili. Nah, mengadili hakim. Ambil itu. Informasi. Ambil. Nah, memberikan informasi.
pendampingan, mendampingi, ya. Kemudian ada KPK, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada pertanyaan lagi? Pak, Nah, kenapa pemerintah itu nekat untuk berkorupsi sedangkan sebelum dilantik jadi pemerintah dia udah berjanji atau bersumpah, Pak? Wah, keren deh. keren. Siapa yang jawab? Kenapa pemerintah jawab? Pertanyaannya kenapa pemerintah nekat korupsi padahal sudah berjanji tidak korupsi? Yang kayak pada waktu tadi tenaga generasi ini lagi. Oh guys, sorry kalau saya dari Heri. Yang korupsi itu bukan pemerintah, tetapi oknumnya. Orang tuh tidak lagi oknum dikatakan oknum ya orang tertentu karena nggak semuanya. Ya gitu. Kenapa dia mau? Kayak tadi adanya kesempatan.